Deo Gracia semuanya. Selamat berjumpa kembali. Kita belajar pelajaran agama Katolik. Oke, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya, yaitu aku pribadi yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Baik, di pertemuan yang terakhir kita sudah pelajari bahwa dalam diri manusia ada kelebihan. Tapi di balik kelebihan itu pasti memiliki sisi kekurangannya. Ada juga orang yang mengalami kekurangan, tapi di balik kekurangan itu orang tersebut memiliki kelebihan. Kita juga sudah belajar dari beberapa tokoh, ya, Einstein, Thomas Alva Edison, dan tokoh-tokoh yang lain. Mereka pernah dianggap sebagai orang yang memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, tapi di balik keterbatasan itu mereka memiliki kelebihan yang luar biasa. Kita semua tahu mereka adalah orang-orang yang dikenal sepanjang masa, tokoh-tokoh penemu, bahkan Thomas Alva Edison mematenkan kurang lebih 1000 penemuannya. Nah, ada hal yang perlu kita pelajari dari tokoh-tokoh yang sudah kita pelajari minggu lalu. Mereka pernah dianggap memiliki kelemahan, tapi di balik kelemahan itu justru itu adalah kelebihannya. Nah, kita harus hati-hati. Mungkin kita mengira orang memiliki kelebihan, tapi kelebihannya itu justru kelemahannya dia. Atau sebaliknya, ada orang menyadari ia memiliki keterbatasan atau kelemahan tertentu. Tetapi justru kelemahan atau keterbatasan yang ada di dalam orang itu, justru itulah kelebihannya. Nah, kita masih akan lanjutkan tentang materi ini, tapi secara khusus kita hari ini belajar tentang kalau begitu, seberapa berharganya manusia kalau manusia itu ternyata memiliki sisi kelemahan, memiliki sisi keterbatasan. Nah, apa tujuan kita belajar ini? Tentu supaya kita menyadari, oh, aku ini makhluk yang bagaimana? Di mata Tuhan harga diriku itu seberapa? Atau mungkin kita belum menyadari kira-kira seberapa berharga diriku ini di mata sesamaku, di mata teman-temanku, di mata guruku, dan juga sesama yang lain. Nah, maka materi ini sangat penting bagi kita, karena nanti di akhir pelajaran Lose akan minta kalian menilai. Kalau dikasih range 0 sampai 100, nilaiku itu seberapa ya? Ya, minggu lalu Lose sudah singgung sedikit tentang nilai diriku ini. Baik, ya, kita masih di bab 1. Kita belajar tentang seberapa berharganya diri kita. Ada pepatah atau paradigma mungkin ya yang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Apakah betul tidak ada manusia yang sempurna? Oke. Atau adakah manusia yang mendekati sempurna? Ini akan menjadi perenungan buat kita bersama. Ya, poin utamanya adalah mari kita mempelajari apakah aku pribadi yang berharga. Baik, ya, sempurna atau perfect itu adalah harapan, tujuan, dambaan dari setiap orang. Saya ingin sempurna, saya ingin tampil sempurna, saya ingin kelihatan sempurna, saya ingin memiliki sesuatu yang sempurna. Kesempurnaan itu menjadi sebuah pencapaian yang diharapkan oleh manusia. Tapi apakah ada
manusia yang sempurna. Nah, ini ada sebuah penelitian, ya, sebuah penelitian yang dilakukan oleh ahli sains, namanya Julian da Silva. Ya, Julian da Silva ini meneliti dari sekian juta, sekian miliar orang di dunia ini, siapakah yang paling sempurna di dunia ini? Dia meneliti dari sudut matematis, dari sudut seni, dari sudut medis, dan dari sudut macam-macam. Nah, hasil penelitian Julian da Silva ini kemudian memunculkan orang-orang yang dianggap paling sempurna di dunia ini. Siapakah mereka? Mari kita lihat, ya. Oke. Ya. Kesempurnaan melalui dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, diteliti semua itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan sampai kesempurnaan dari sudut perawatan. Sempurna karena dia dirawat. Oke, kita lihat. Ini dia orang yang menempati posisi pertama dan kedua. Ya, ada yang kenal dengan wajah ini? Ini posisi pertama, ini posisi kedua. Jujur Lose tidak kenal nih yang orang yang pertama ini. Kalau yang kedua ini Lose sedikit tahu. Ya, kalian juga mungkin familiar dengan wajah orang yang di posisi kedua ini, ya. Nilainya berapa orang ini? Oke. Posisi pertama namanya Bella Hadid. Nilainya 99,7%. Oke, posisi kedua yaitu Beyonce, nilainya 92,4%. Ya, itu orang tersempurna di dunia ini katanya, nomor 2. Siapakah urutan keempat? Oke, ada yang kenal dengan wajah orang ini? Ini posisi ketiga, ini posisi keempat. Nah, ini Lose tidak kenal, jujur kalau ini sedikit tahu, ya. Ya, posisi yang ketiga namanya Amber Heard, 91,85. Nah, Ariana Grande 91,15% nilainya. Oke. Itu yang perempuan. Sekarang yang laki-laki. Nah, kalau yang laki-laki kira-kira siapa ya yang paling sempurna di dunia ini? Ya, wow. Nilainya 99,99%. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira? Siapakah laki-laki tersempurna di dunia ini? Nah, ada yang bisa nebak? Ya, mari kita lihat wajah orang ini. Siapakah gerangan? Yes. Nah. Jangan ketawa ya. Tidak boleh ketawa. Karena orang ini memang sempurna. Sempurna apanya? Oke, ya. Lose bersyukur diciptakan seperti ini. Lose sadar di luar sana mungkin ada yang lebih ganteng, lebih tampan dari Lose. Tapi yang tampan, yang gantengnya kayak Lose di dunia ini tidak ada. Ya, orang yang gantengnya atau tampannya seperti Lose tidak ada di dunia ini. Ya hanya ini satu-satunya. Oke? Sekali lagi tidak perlu ketawa ya. Nah, lanjutkan. Yang ingin mengajak kita semua untuk masuk ke nilai-nilai Kristiani. Kita akan baca kitab suci bersama-sama. Ya, semua punya kitab suci. Kita akan membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28, ya. Silakan dibuka kitab sucinya.
Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kita baca bersama-sama. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dalam kitab Kejadian ini, Allah mengajak mari kita simak, mari kita renungkan bersama-sama. Ada 3 hal penting yang menunjukkan manusia itu adalah makhluk begitu berharga. Nah, poin yang mana itu? Ya, coba kalian cari poin yang manakah yang menunjukkan manusia itu makhluk berharga. Oke. Ada di ayat pertama. Sebenarnya ayat 26 ini sudah menunjukkan secara keseluruhan. Tetapi ayat 27 dan ayat 28 itu menegaskan kembali. Oke, kita lihat poin apa saja itu. Poin yang pertama adalah kata baiklah. Mari kita lihat bersama nih, kata baiklah. Oke, pada awal Allah menciptakan manusia, Allah berkata baiklah. Bayangkan seandainya Allah berkata jeleklah atau buruklah, maka manusia menjadi ciptaan yang jelek, manusia menjadi ciptaan yang buruk. Tetapi Allah mengatakan baiklah. Poin yang kedua, ada kata rupa dan gambar Allah. Ya, rupa dan gambar kita. Ketika Allah menciptakan binatang, ayam atau kuda atau binatang apapun ya, Allah tidak mengatakan menciptakan sesuai gambar dan rupa kita. Berbeda dengan ketika menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia sesuai rupa dan gambar kita. Apa artinya? Ada sisi ilahi dalam diri manusia. Apa yang dimiliki Allah ada dalam diri manusia. Apa itu? Akal budi, kehendak bebas, dan terutama yang poin ketiga ini, berkuasalah. Manusia diberi hak menguasai makhluk yang lain. Kenapa? Karena manusia makhluk dianggap oleh Allah sebagai masterpiece-nya, mahakaryanya. Maka ia diberi kekuasaan atas makhluk yang lain. Ya, 3 hal inilah yang menunjukkan manusia itu sebagai makhluk yang berharga. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari 3 hal tadi? Seandainya ada manusia menyadari dirinya itu jelek, nggak baik, atau mungkin ada manusia yang jelek-jelekin, merendahkan manusia yang lain, salahkah itu? Tentu. Ia sudah mengingkari kodrat Allah. Kodrat Allah itu tidak ada manusia jelek. Kodrat Allah itu tidak ada manusia buruk.
Semua manusia itu baik, baiklah, baik adanya. Oke, lalu dia dicipta sesuai gambar dan rupa Allah. Bukan secara fisik ya, rupa dan gambar Allah itu artinya apa yang ada di dalam diri Allah, sifat-sifat Allah ada di dalam diri manusia. Maka manusia itu memiliki sisi keilahian. Kita melihat manusia yang satu dengan yang lain itu ada Allah di situ. Kita bisa melihat Allah dalam diri manusia. Lalu yang ketiga tadi, kita diberi kekuasaan atas makhluk yang lain. Baik, itu 3 poin penting yang kita temukan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 2. Baik, anak-anak sekalian, sekarang Losa akan mengajak kalian bersama-sama, mari kita menilai diri kita. Nilaiku sebagai makhluk berharga itu berapa ya? Ya, oke. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, Lose, kalau di awal Tuhan sudah menciptakan aku sebagai makhluk berharga, apakah harga diri saya itu sekarang masih tetap segitu atau sudah berkurang? Aku sudah banyak dosa, aku sudah berbuat banyak kesalahan. Aku ini hina Lose, aku ini sudah tidak pantas. Apakah itu semua mendegradasi atau mengurangi bahwa kita sebagai makhluk berharga di hadapan Tuhan, di hadapan sesama? Ya, oke. Ini, tadi sebenarnya Lose ingin cari uang 100.000. Lose tidak punya uang 100.000. Oke, adanya $1 nih, nggak apa-apa ya. Oke, ini ada uang $1 ya, ada uang $1. Anggaplah harga kita itu segini ya, atau anggaplah ini 100.000. Pokoknya kita itu sangat berharga. Nah, Tuhan menciptakan kita itu sebagai manusia yang berharga. Apakah kalau kita berdosa, apakah kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan, lalu kita tidak berharga? Nilainya berapa tadi? $1. Ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kesalahan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, apakah kita berkurang nilainya? Nilai kita tetap $1. Nilai kita berarti tetap berharga di mata Tuhan dan sesama. Itulah kita. Itulah Tuhan memandang kita manusia. Kita tidak pernah dipandang sebagai makhluk hina. Kita tidak pernah dipandang sebagai makhluk yang buruk, makhluk yang tidak pantas. Tapi kita tetap sebagai pribadi yang berharga. Itulah kita. Maka ketika kita merasa diri tidak berharga, kita merasa diri tidak memiliki nilai, berarti kita sedang krisis. Apa itu? Krisis kepercayaan diri. Kita bahkan mungkin sedang. Baik. Selanjutnya, Lose akan memberi tugas kepada kalian. Ya. Apa tugasnya? Oke. Sebelum Lose sampaikan apa tugasnya, Lose akan beritahukan atau sampaikan sesuatu. Dulu Lose pernah ikut sebuah retret bersama seorang romo, seorang pastor, dan pastor itu memberi tugas yang sama yang akan Lose berikan kepada kalian. Intinya adalah membuat simbol diri. Aku ini seperti apa ya? Digambar lalu dikasih deskripsi atau penjelasan. Nah, kemarin Lose bongkar-bongkar dan masih menemukan, karena memang Lose masih simpan gitu ya, apa yang Lose buat 15 atau berapa tahun yang lalu ya. Oke, nah simbol diri Lose itu apa? Nah, kalian perhatikan. Ini Lose buat ketika retret, kalau nggak salah tahun 2002 atau 2003 ini.
Ketika itu Lose retret di Lembang, Bandung, di Pratista. Nah, ketika itu Lose menggambar simbol diri seperti pohon kelapa. Kenapa mesti pohon kelapa? Ini pohon kelapa, ada buahnya, lalu ini ada pohon kelapa yang sudah tertebang. Nah, apa nih maksudnya? Kita lihat bersama-sama, apa sih maksudnya? Oke, ini penjelasan yang Lose buat. Ya, aku adalah pohon kelapa yang dapat tumbuh dimanapun. Lihatlah dua batang pohon yang tertebang di sampingku. Mereka adalah kedua orang tuaku yang telah meninggal ketika aku masih kecil. Aku yatim piatu. Tapi aku bersyukur aku menjadi pohon kelapa. Semua yang ada dalam diriku sangat bermanfaat. Buahku bisa menjadi santan, daunku bisa menjadi atap yang meneduhkan, batang pohonku bisa menjadi kayu rumah. Aku bersyukur ya Tuhan. Pratista 23 Maret 2003. Oke, betul ya, tahun 2003. Berarti sudah 17 tahun yang lalu. Oke. Nah, ketika itu Lose menulis refleksi ini, Lose sambil duduk di sebuah batu sungai ya, jadi bersama gemercik air, Lose tulis, aku ini makhluk yang berharga atau tidak? Lalu Lose meyakini, aku adalah makhluk berharga. Meskipun aku sudah tidak punya orang tua lagi, dan dari kecil Lose itu sudah yatim piatu, tapi aku yakin ada sebuah rencana Allah, ada rencana yang besar dalam diriku. Aku pasti berguna bagi orang lain. Maka Lose mensimbolkan diri Lose seperti pohon kelapa. Kita semua tahu pohon kelapa itu dari akar sampai ujung daun itu tidak ada yang tidak berguna. Semuanya berguna. Nah, sekarang tugas kalian adalah melakukan seperti yang Lose lakukan, yaitu membuat simbol diri. Oke, silahkan kalian nanti buat gambar di kertas, gambar yang bagus, ya. Terserah kamu mensimbolkan diri kalian itu seperti apa. Setelah digambar, lalu dikasih penjelasan, dikasih deskripsi di bawahnya, ya. Oke, itu tugasnya. Silahkan dikerjakan dengan baik. Tidak perlu buru-buru. Lose memberi durasi waktu cukup panjang. Kumpulkannya nanti dilihat di Google Classroom. Ya, kapan terakhir mengumpulkan. Buat ini sambil berefleksi, sambil merenungkan bahwa aku adalah makhluk yang berharga. Ya, aku adalah makhluk yang bernilai di hadapan Tuhan terutama, dan juga sesamaku, orang-orang di sekitarku. Aku menyadari diri sebagai pribadi yang bernilai. Baik, silahkan dikerjakan tugasnya, dan kita akan tutup materi ini dengan membuat tanda iman, tanda kemenangan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
kehilangan jati diri.